Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sehibul Ajiz, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas reguler A, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja dengan dosen pengampunya Ibu Bibit Nasrohatun Diniyah, SKM MKes. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil analisis dari jurnal mengenai head stress dan dampaknya. Nah, untuk jurnal yang saya analisis, judulnya adalah hubungan antara suhu lingkungan kerja dan jam kerja dengan stres kerja di PT Adikarya Persero Tbk Unit Manado, proyek Universitas Samratulangi. Bagi teman-teman yang ingin membaca jurnal lebih lengkapnya lagi, silahkan, saya sudah menyertakan linknya di PPT ataupun di link deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisis saya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu head stress. Head stress merupakan penyebab dari rasa tidak nyaman akibat peningkatan metabolisme yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain, yang pertama ada faktor lingkungan yang mencakup suhu, kelembaban, pergerakan udara, dan radiasi panas. Yang kedua ada pola kerja, dan yang terakhir ada pakaian. Nah, efek head stress ini diawali dengan rasa tidak nyaman hingga ketegangan. Efek tersebut merupakan mekanisme fisiologis tubuh secara keseluruhan terhadap head stress. Namun jika berlebihan, seseorang yang berada pada keadaan head stress dapat mengalami head stroke yang mengancam nyawa. Jadi, secara singkatnya, head stress terjadi apabila tubuh seorang pekerja sudah tidak mampu lagi menyeimbangkan suhu tubuh normal karena besarnya paparan panas dari luar. Nah, untuk pekerja yang paling beresiko terkena head stress, di antaranya adalah pekerja yang mengenakan pakaian pelindung dan bekerja di lingkungan panas, kelembaban tinggi, dan melakukan kerja fisik yang berat. Contohnya, pekerja konstruksi, pekerja di pertambangan, pekerja pabrik kaca, yang di pabrik karet, pabrik peleburan logam, pekerja di ruang boiler, dan pekerja yang terpapar panas lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil analisis masalah kerja yang dapat saya simpulkan dari jurnal yang telah saya baca sebelumnya. Yang pertama, masalahnya adalah suhu lingkungan kerja melebihi NAB atau nilai ambang batas. Rata-rata pekerja tukang bekerja dalam suhu lingkungan kerja yang melebihi NAB, yaitu pada suhu 31 derajat Celcius. Ditambah lagi jarak kerja dekat dengan alat kerja yang dapat menghasilkan panas seperti diesel hammer. Kondisi tersebut memberikan tekanan pada pekerja, di mana pekerja akan merasa tidak nyaman berada pada lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini juga dapat membuat pekerja dehidrasi, sehingga membuat pekerja mudah lelah, tidak fokus, sehingga mengalami stres akibat kerja. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam bekerja. Masalah yang kedua yaitu waktu kerja yang panjang. Rata-rata waktu kerja pekerja lebih dari 8 jam per hari, serta waktu istirahat yang tidak sesuai dengan jam kerja. Maka dampaknya terjadi tekanan pada saat bekerja, sehingga mengakibatkan efek negatif pada pekerja seperti stres dan mengakibatkan efisiensi serta produktivitas kerjanya menurun. Kondisi tersebut membuat tubuh pekerja kehilangan banyak air dalam tubuh, serta membuat otak bekerja lebih lambat. Perlu diketahui, semakin lama waktu kerja, maka membuat pekerja lebih tertekan dan lebih lama terpapar dengan bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, itu adalah dua masalah yang bisa saya simpulkan dari jurnal yang telah saya sebutkan tadi di awal ya. Dan ini adalah langkah dan upaya pencegahan head stress yang dapat dilakukan. Yang pertama diantaranya adalah mengadakan penyuluhan kesehatan dengan topik seperti
stres akibat kerja, karena hal ini dapat menambah pengetahuan pekerja tentang stres dalam bekerja dan merubah sikap pekerja dari buruk menjadi lebih baik lagi. Harapannya adalah seperti itu. Terus yang kedua, banyak mengkonsumsi air putih yang cukup agar pekerja tidak dehidrasi dan tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Dan diusahakan dari pihak perusahaan dapat mengatur jam istirahat serta jam kerja agar seimbang. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan resiko paparan. Dan perusahaan juga dapat mengatur jadwal kerja dan istirahat dengan memperhatikan NAB paparan panas. Langkah yang ketiga, menyediakan air minum untuk pekerja yang penempatannya disesuaikan dengan lokasi kerja. Dan yang terakhir, melakukan penambahan jumlah pekerja dan mengatur kembali pembagian shift kerja agar pekerja dapat bekerja maksimal 8 jam per hari, sehingga pekerja tidak bekerja lebih dari 8 jam per hari untuk mengurangi stres kerja dan meningkatkan produktivitas kerja dari setiap pekerja. Jika waktu kerja tetap lebih dari 8 jam per hari, maka perusahaan sebaiknya memberikan insentif bagi pekerja. Itu adalah 4 langkah dan upaya pencegahan head stress yang dapat dilakukan oleh perusahaan di TBK Adikarya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.